Lanjut. Oke. Nah, terus artinya dengan adanya sisi positif dan sisi negatif dari pembelajaran daring tersebut, mungkin capaian yang paling menonjol Pak Aris rasakan, mungkin perubahan tingkah laku murid, karakternya, atau dari sisi Pak Aris sendiri seperti apa selama sebulan ini? Untuk nilai karakter yang lihat selama proses daring itu memang anak-anak itu mengalami degradasi karakter, artinya ada pengurangan di bidang karakter, baik sikap, spiritual mereka itu memang ada pengurangan karena memang kita memantau dengan situasi daring memang agak susah untuk menuntun mereka, karena kita tidak melihat siswa tersebut dan apa kegiatannya, bagaimana. Kalau secara PTM kan secara langsung kita bisa ketika mereka melakukan suatu hal yang kurang baik, melakukan praktek-praktek buruk, itu bisa kita perbaiki, bisa kita arahkan ke yang praktek baik yang lebih baik ke depannya. Oke, berarti selama niki yang Pak Aris amati dengan adanya daring ini mungkin degradasi karakternya relatif lebih menurun. Ya, karena memang tidak bisa kita pungkiri kan sulit mengadakan pemantauan langsung, pembinaan dan sebagainya. Oke, nah dengan adanya permasalahan itu, apakah dukungan dari ekosistem sekitar yang ada di sekitar murid, sekitar Pak Aris itu mendukung, seperti dukungan kepala sekolah, mungkin dari teman sejawat, murid, termasuk saran prasarannya seperti apa? Nah, untuk khusus di SMP 3 Rendang, nah untuk dukungan kolaborasi kami di stakeholder yang ada di sekolah itu memang sangat luar biasa. Kami memang artinya konsep kekeluargaan itu sangat kental di sini. Nah, kami mencoba untuk memberikan teladan kepada siswa, artinya bagaimana kita menciptakan ekosistem yang memang benar-benar ada kolaborasinya. Kemudian ada kerjasama di sana dengan baik dengan kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, baik orang tua. Tapi dari segi dukungan lingkungan sekitar itu luar biasa. Luar biasa. Nah, kalau dari sarana prasarana menunjang nggak? Untuk sarana prasarana di sekolah ini sudah cukup menunjang, cuman yang kendalanya adalah kita kendala di internet. Tapi kami sudah berusaha, kemarin sudah berusaha untuk mengganti dengan provider yang lain. Kemarin kami menggunakan Banjarnet, ternyata Banjarnet kurang bagus. Dan kemudian kami berusaha untuk mencoba mengganti itu dengan provider yang lain, menambah bandwidth yang kemarin bandwidthnya hanya 10, sekarang sudah bisa ke 20. Udah bagus berarti ya. Udah bagus lah, lebih bagus dari yang kemarin. Siap. Nah, kemudian yang sekarang untuk instrumen tantangan belajar daring. Nah, untuk pembelajaran daring apakah lancar melalui LMS? Nah, mungkin bisa diceritakan kembali kayak tadi. Pembelajaran daring yang guru penggeraknya nih. Untuk pembelajaran daring di guru penggerak yang selama ini, artinya setelah evaluasi beberapa kegiatan itu cukup bagus, cukup artinya semua menunjang karena yang menggunakan internet yang ada di rumah. Provider yang ada di rumah ya. Ada di rumah. Berarti selama LMS Pak Aris dominan melakukan di rumah apa di sekolah? Dominan saya melakukan di rumah. Di rumah. Untuk tugas-tugas yang secara mandiri baru saya kerjakan di sekolah. Karena kan ada rentan waktu sampai pukul 24 itu ya. Yang masih bisa. Mungkin paginya kalau ada jam ini, nah kira-kira karena selama niki tidak ada pembelajaran, jadinya tidak ada masalah ya, tidak berbenturan antara jadwal mengajar dengan jadwal pendampingan, nggak ada ya. Oke. Selama 2 minggu ini nggak ada. Nah, terus hambatan yang Pak Aris alami selama pembelajaran daring di LMS apa? Ada nggak? Untuk hambatan memang satu kurangnya artinya kemampuan saya dalam menerima kegiatan tersebut, tapi saya sudah berusaha artinya memotivasi diri saya untuk lebih semangat untuk melakukan atau ikut dalam pembelajaran daring tersebut. Oke, berarti nah kira-kira Pak Aris selama mengikuti pembelajaran daring di LMS itu pernah nggak merasakan kejenuhan atau seperti apa? Nah, apa yang Pak Aris lakukan
ketika Pak Aris mungkin mengalami situasi-situasi seperti itu sehingga kembali motivasi belajarnya tinggi? Memang ketika banyak hal, artinya ketika saya stagnan dalam pemikiran mengerjakan tugas-tugas itu banyak, artinya ada memang kecenderungan untuk jenuh. Cuman saya berusaha untuk memotivasi setelah saya mendalami artinya pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya renungkan tersebut, ternyata itu luar biasa memberikan motivasi semangat untuk membangun praktek-praktek baik dalam diri saya. Berarti dengan menyelami dan mendalami filosofi Ki Hajar Dewantara kembali merasa termotivasi untuk belajar. Masih mendalami filosofi Ki Hajar Dewantara. Oke. Nah, bagaimana rencana Pak Aris untuk mengantisipasi hambatan pembelajaran daring selanjutnya? Rencana saya artinya saya berusaha untuk memotivasi diri saya untuk lebih giat belajar. Artinya di sini karena saya selaku pendidik pastinya harus mampu melakukan yang terbaik untuk anak-anak didik saya, sehingga itu yang menjadi fondasi saya untuk semakin semangat untuk belajar terkait dengan calon guru penggerak ini. Kegiatan-kegiatan yang ada di LMS itu saya akan berusaha sekali demi kemajuan anak-anak didik kami. Terima kasih.